Kapal perang Amerika Serikat, USAT Liberty karam di Bali pada tahun 1942 silam. Kapal tersebut karam karena ditembak torpedo kapal selam tentara Jepang. USAT Liberty Glow dibangun pada 1918 sebagai kapal perang Amerika Serikat jenis kargo. Tugas kapal dengan panjang 120 meter ini adalah melayani kebutuhan militer Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Ketika berada di perairan Bali dalam perjalanan dari Australia menuju Filipina, USAT Liberty Glow diterpedo oleh kapal selam pasukan Jepang hingga merobek lambungnya dan akhirnya karam di pantai Tulamben. Kini, bangkai kapal USAT Liberty membuat perairan Tulamben di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali itu menjadi primadona bagi para penyelam. Namun tak banyak yang tahu kisah karamnya kapal yang kini menjadi surga bawah laut wisata diving dan snorkeling tersebut. Salah satu saksi mata yang melihat kandasnya kapal tersebut adalah Inyoman Karyasa. Dia adalah warga asli Tulamben, Bali. Karyasa mengaku masih ingat betul kronologi kejadiannya. Kapal itu kandas pada 1942 silam. Informasi yang berkembang saat itu, sebelum akhirnya karam, kapal tersebut terkena torpedo. Air masuk ke dalam kapal sehingga tak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau masalah kapal siapa, dari mana dan mau kemana kapal itu, kala itu beliau mengaku tidak tahu pasti. Yang jelas datang dari arah Lombok, tuturnya. Kala itu tengah terjadi Perang Dunia II. Karyasa yang saat itu berusia 7 tahun dikagetkan dengan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di laut. Sebagai warga yang tinggal di desa, dirinya dan warga Tulamben pada umumnya heran melihat kepulan asap yang ternyata kapal bergerak dari timur. Warga pun berduyun-duyun menyaksikan dari pinggir pantai. Kapal bergerak semakin ke pinggir. Dikawal dua kapal berukuran lebih kecil. Termasuk pesawat udara bola Bali menghampiri kapal hingga terus menepi dan akhirnya kandas di perairan Tulamben. Persis di posisinya saat ini. Kapal berukuran kecil termasuk pesawat udara yang terlihat itu diduga menyelamatkan anak buah kapal Liberty. Ia menduga demikian karena saat kapal kandas hanya terlihat dua orang keluar dari kapal lalu pergi entah kemana. Apakah sengaja disandarkan atau kandas sendiri karena terlalu di pinggir? Itu kurang tahu, imbuhnya. Sebab, lanjut dia, begitu kapal itu kandas, dua kapal yang mengawalnya langsung melanjutkan pelayaran. Pun demikian dengan kapal udara tak terlihat lagi di langit Tulamben. Sebelum kapal tersebut karam dengan posisi miring menghadap ke utara, dua orang yang keluar dari kapal sempat terlihat mengikatkan tali kapal pada dua pohon kelapa di pinggir pantai. Namun pohon kelapanya tercabut, seperti nyabut bayam. Kapal itu langsung miring, terang pria kelahiran tanggal 31 Desember tahun 1935 itu. Ia menegaskan posisi kapal masih sama seperti dulu. Bedanya hanya dulu lebih dekat dengan pantai. Saat air surut bagian kapal masih terlihat. Berbeda dengan sekarang, untuk melihat kapal dengan panjang sekitar 120 meter itu harus menyelam. Posisinya sekitar 30 meter dari bibir pantai. Dengan kedalaman tak sampai 10 meter. Masih bisa dilihat saat melakukan aktivitas snorkeling. Pria yang mempunyai 8 anak tersebut juga menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan posisi kapal bergeser karena Gunung Agung meletus hebat pada tahun 1963, itu tidak benar. Karyasa sebagai warga Tulamben yang saat gunung meletus sudah berusia 28 tahun, memastikan tidak ada aliran lahar di jalur tersebut. Apalagi sampai menggeser posisi kapal. Informasi yang berkembang, kapal bergeser karena lahar letusan gunung. Itu tidak benar, kapal sudah miring dari dulu, ungkapnya. Kapal tersebut semakin ke dalam, bukan karena kapal yang bergeser namun abrasi yang membuatnya terlihat semakin ke dalam. Semenjak kecelakaan laut itu, setahu dia, tidak ada pihak yang berusaha menarik atau mengambil barang bawaannya. Kapal ditinggalkan begitu saja, barang-barangnya tumpah di laut. Seingat dia ada merica, kain, kayu, mebel, karet dan masih banyak barang lainnya. Tak banyak warga yang berani mengambil barang-barang dalam kapal. Sebagian warga sebatas menjadikannya tontonan. Sejumlah orang masuk ke dalam kapal karena penasaran. Terkait sejarah kapal Liberty ini dirangkum dari berbagai sumber menyebutkan kapal ini membawa bagian-bagian rel kereta dan karet untuk kepentingan perang dari Australia ke Filipina. Namun di tengah perjalanan, kapal tersebut terkena torpedo kapal Jepang di sebelah barat Selat Lombok.
Kapal ini pun mengalami kerusakan yang cukup berat dan rencananya dibawa ke Singaraja untuk perbaikan di pelabuhan milik VOC.